Bowo. Selamat pagi Pak Edil. Apa kabarnya? Baik Mas. Jadi gini Mas. Ya. Pak Bowo ini kan sebagai ketua SMC Provinsi Bengkulu ya Mas. Itu yang tergabung media itu di SMC ini berapa media Bang? Saat ini 145 media. Ada tersebar di kabupaten dan kota provinsi. Saat ini apalagi selain di media ini apa aja ini? Kesibukannya ya mencari uang untuk menafkahi keluarga besar. Iya. Kita punya keluarga di rumah, punya keluarga di kantor. Oke, Mas. Mas apa Bang nih? Mas Bang Sama aja ya? Sama aja. Jadi gini Bang, beberapa yang telah memberikan sedikit statement ya. Kita ini kan cuma memberikan sedikit ilmu pada publik ya tentang undang-undang yang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada salah satu media wartawan ingin konfirmasi salah satu OPD di Provinsi Bengkulu yaitu PUPR Provinsi Bengkulu ya. Dinas PUPR. Artinya merunut di situ beberapa teman-teman kita dari Ikatan Wartawan Provinsi Bengkulu, ketuanya Pak Bang Muri masuk ke Ormas juga gitu telah memberikan sedikit statement ke kita, ke channel kita, dan juga itu adalah bagian sebenarnya hal itu untuk pelajaran kita semua. Jadi Bang, menurut Abang ini kan ketua SMC nih, jadi dengan ada indikasi pelanggaran undang-undang pelayanan publik itu salah satu wartawan ingin konfirmasi itu menurut Abang gimana nih Bang? Ya kalau saya menyorotinya dari sisi fungsi pers ya. Kalau yang lain kan ada yang lebih berwenang untuk berkomentar. Jadi kalau menurut saya yang namanya pejabat publik itu ya harus bersikap melayani kepentingan masyarakat. Nah, dalam hal ini masyarakat pers. Siapa masyarakat pers? Masyarakat pers itu salah satunya adalah wartawan. Nah, wartawan itu kan bekerja berdasarkan undang-undang pers. Tentu kepentingannya juga untuk kepentingan publik, guna disampaikan kepada masyarakat atau khalayak umum ya. Nah, tentunya ketika seseorang menjadi pejabat publik itu ya harus siap melayani setiap saat. Kalau sekarang itu mungkin ya ketika tidak tidur saja. Kalau tidur kan nggak ada yang bisa ini kan, kecuali Tuhan memerintahkan malaikat untuk membangunkan. Tapi ketika dia sadar itu ya waktunya untuk masyarakat. Apalagi sebatas untuk memberikan informasi. Mengapa? Karena sekarang itu begitu mudahnya. Kalau nggak mau ketemu, bisa lewat WhatsApp, melalui video call bisa lewat voice note atau pesan suara. Untuk konfirmasi ya? Betul, untuk sekedar memberikan informasi. Jadi saya pikir tidak ada yang repot dan tidak ada yang sulit. Ketika pejabat mungkin sibuk, nggak bisa menemui wartawan, dia bisa buat voice note. Apa yang ingin Anda tanyakan? Mohon maaf saya sedang sibuk. Tolong kirimkan pertanyaan lewat ini. Bisa dijawab. Itu sah. Karena kan salah satu tugas wartawan itu kan mencari, mengolah informasi. Ya, proses mencari ini bisa wawancara langsung dan bisa wawancara tidak langsung. Nah, adapun kalau persoalan wartawan datang ke kantor, kebetulan pejabat tersebut lagi sibuk atau apa kan bisa dikonfirmasi dengan baik-baik. Kan gitu. Tapi tidak ada konfirmasi ya mungkin itu membuat kawan-kawan kecewa. Karena wartawan juga melayani masyarakat untuk memberikan informasi. Dengan kejadian ini kan bukan untuk di Kota Media Provinsi aja kan ya, karena merunut dengan undang-undang itu sendiri dengan nomor 25 tahun 2009 itu, artinya itu di kabupaten, di Kota Media kita kan punya 10 kabupaten kota ya. Artinya ini kita ini belajar untuk membenahi kita sendiri, termasuk ASN sebagai pejabat, sebagai pelayan
pelayan masyarakat, pelayan publik gitu loh, dengan berdasarkan undang-undang itu. Jadi terakhir nih Bang, kita ini kan dari dalam banyaknya teman-teman ini nggak bisa konfirmasi, sedangkan itu kan untuk supaya masyarakat tahu kerja pelayan publik ini, pelayan masyarakat ini, itu sebenarnya itu untuk bermanfaat kerja mereka ini apa gitu loh, dibayar oleh negara, dibayar oleh masyarakat gitu loh, intinya gitu ya. Ya, saya menegaskan bahwa salah satu fungsi pers itu adalah kontrol sosial. Jadi kontrol sosial ini bukan berarti apa namanya itu, atau intinya beginilah, kontrol sosial itu mengingatkan seandainya ada kesalahan, ada apa, kita konfirmasi, siapa tahu nanti dibeneri, kan begitu. Nah, kalau yang sudah parah-parah bener kan publik harus tahu mengapa, karena yang namanya pejabat publik itu seperti kepala dinas itu kan dia menjalankan atau menguasai anggaran tertentu. Yang anggaran itu kan punya negara, punya rakyat kan, yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya kan teman-teman itu kan pengen mengkonfirmasi perihal penggunaan anggaran itu. Jadi dengan adanya informasi dari luar, mungkin pimpinan itu tidak mengetahui, oh proyeknya di sana ada kurangnya, ada apanya. Dengan adanya teman-teman wartawan ataupun LSM, kontrol sosial tadi, oh tahu proyek di situ misalnya kurang ini, kan ada pembenahan. Jadi sebenarnya ini fungsinya untuk saling mengingatkan juga sebenarnya. Jadi pejabat ya harus mengingatkan, apalagi yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk mencari mengolah informasi itu adalah wartawan. Memang masyarakat sipil siapapun boleh, tapi yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk mencari mengolah, menyampaikan kepada publik layak-layak itu wartawan atau media. Artinya apapun yang dijelaskan oleh Abang Bowo tadi sebenarnya harus welcome dong pejabat publik. Artinya sifat RSB wartawan itu artinya kontrol sosial ya. Mereka itu akhirnya nggak tahu ya soal pimpinan OPD. Akhirnya tahu. Kalau fikirnya itu fardu apa namanya, bukan fardu ain ya. Karena begini, kewenangan itu kan bisa didelegasikan. Misalnya saya kepala dinas A, saya berhalangan, kan ada pejabat di bawah saya, jadi bisa didelegasikan. Nggak harus saya gitu. Yang penting kebutuhan informasi itu bisa didapatkan oleh wartawan tadi kan. Cuman kadang kepalanya kan harus saya rian. Kalau saya nanti mutus orang takut salah atau apa ya. Namanya apa, instansi itu kan punya struktur. Jadi kalau kepala dinas tidak bisa ya didelegasikan kepada siapa yang memang secara struktural memiliki tanggung jawab atau bisa bertanggung jawab terhadap kewenangan tersebut. Apalagi sebatas informasi. Sekarang kan hampir semua yang dikelola ya lembaga pemerintah itu kan informasi publik. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupi gitu. Apalagi terkait soal anggaran segala macam. Sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik kan. Jadi nggak ada alasan untuk menutup-tutupi. Kalau orang pengen tahu loh, kalau nggak pengen tahu kan ada informasi yang memang harus disampaikan, ada yang terbatas. Sebenarnya beruntung ya seorang wartawan itu ingin konfirmasi di situ apa yang dijelaskan Ketua Ikatan Wartawan Provinsi Bengkulu, Bang Mori. Takutnya itu ada sesuatu yang nggak baik gitu loh. Tapi kalau ketika sudah dikonfirmasi, artinya kejelasan itu sudah merunut, itu benar-benar gimana gitu loh. Jadi terakhir Bang, ini untuk saran-saran untuk pelayan publik termasuk wartawan nih. Mungkin wartawan dirunut dengan Undang-Undang Pers nomor 40 1999. Artinya di situ ada etika dan dalam untuk melakukan wawancara, konfirmasi, dan juga di sini pelayan publik atau pejabat publik dirunut dalam Undang-Undang tahun 2000 nomor 25 tahun 2009. Artinya berdasarkan itu kita mengangkat hal seperti ini. Jadi gimana saran-sarannya Bang, itu kan di nomor 25 2009 itu ada sanksi di situ. Ya pertama kan namanya PNS atau ASN itu kan punya pimpinan. Kalau pimpinan tertinggi di level pemerintah daerah itu kan sekretaris daerah. Kalau kepala daerah itu kan jabatan politik ya. Jadi ya kawan-kawan harus menyuarakan secara terus-menerus sehingga persoalan ini diketahui oleh pemangku kebijakan seperti Sekda, sehingga nanti bisa diberikan teguran. Karena persoalannya zaman sekarang itu sudah nggak zaman lagi, orang WA nggak aktif atau
nomor nggak ada, kalau pejabat nomornya nggak ada dengan wartawan itu kan repot, benar nggak? Iya. Udah zamannya nomor pejabat itu sudah kemana-mana, apalagi wartawan itu wajib gitu. Apalagi instansi pemerintah itu sangat bersentuhan dengan kepentingan publik, misalnya infrastruktur kan. Jadi nggak tahu jalan rusak atau apa itu kan butuh informasi cepat. Jadi memang WA-nya harus disebar kemana-mana. Sebenarnya wartawan ini orang orang baik hati ya, memberikan informasi untuk masyarakat, termasuk kepada ASN sendiri, gitu, pejabat. Tapi kenapa nggak welcome itu bingung ya? Apa nggak ngerti? Ya itu harus 25 itu ya? ditegur pimpinan. Oh jadi menegur. gubernur ya harus menegur itu. Bisa sekda, bisa gubernur kan? Jangan sampai lagi terjadi pejabat publik yang lain seluruh di Provinsi Bengkulu ya. Oke Bang, makasih Bang. Ini adalah salah satu memberikan informasi kepada kita. Mungkin ASN tadi mungkin ya nggak tahu, lupa apa gitu, dengan adanya narasumber kita Bang Bowo, Ketua SMSI Provinsi Bengkulu. Ini buat kita belajar bersama, memberikan pencerahan, memberikan pelajaran. Makasih Bang ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.